Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 11 ya. Berjumpa lagi dengan Ibu pada mata pelajaran ekonomi. Di sini Ibu akan melanjutkan materi kita yang minggu kemarin ya, tentang tarif perhitungan pajak yang dibebankan kepada objek pajak ya. Minggu kemarin Ibu telah menjelaskan mengenai pajak penghasilan. Hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai yang pertama pajak bumi dan bangunan, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penjualan atas barang mewah ya. Yang pertama di sini yang akan Ibu jelaskan pajak bumi dan bangunan ya. Pajak bumi dan bangunan adalah pungutan atas pajak tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya atau manfaatnya daripadanya. Itu pengertian dari pajak bumi dan bangunan ya. Yang kedua ada tarif pajak ya. Ini besar kecilnya pembayaran pajak bumi dan bangunan atau PBB ditentukan oleh 4 faktor. Yang pertama luas tanah. Yang kedua besarnya nilai jual objek pajak atau NJOP, yaitu luas objek dikalikan harga jual per meter. Yang ketiga besarnya nilai jual kena pajak atau NJKP. Yang keempat besar tarif pajak bumi dan bangunan itu sebesar 0,5%. Yang ketiga di sini ada dasar pengenaan pajak. Yang pertama nilai jual objek pajak atau NJOP ya, yaitu harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Yang kedua ada nilai jual objek pajak tidak kena pajak NJOP/TKP. Ini merupakan batas nilai jual objek pajak atas bumi maupun bangunan yang tidak kena pajak. Nah, besarnya NJOP/TKP ini di masing-masing wilayah memang berbeda-beda ya. Itu berdasarkan keputusan Menteri Keuangan nomor 201 garing keputusan Menteri Keuangan nomor 4 tahun 2000. Itu ditetapkan NJOP/TKP untuk setiap daerah, kabupaten, kota setinggi-tingginya nilainya 12 juta. Dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut ya. Yang pertama itu setiap wajib pajak memperoleh pengurangan NJOP/TKP sebanyak 1 kali dalam 1 tahun pajak. Yang kedua, jika wajib pajak tidak memiliki lebih dari 1 objek pajak, maka yang bisa atau mendapat pengurangan NJOP/TKP hanya 1 objek pajak saja, yaitu yang paling besar ya. Terus lagi di sini yang ketiga nilai jual kena pajak NJKP, yaitu suatu persentase dari nilai jual sebenarnya ya. Besarnya nilai jual kena pajak ini ya sebagai dasar perhitungan pajak bumi maupun bangunan. Itu tarifnya sebagai berikut ya. Yang pertama itu objek pajak perkebunan ataupun kehutanan. Itu tarif NJKP-nya nilai jual kena pajaknya sebesar 40% ya. Serta pertambahannya sebesar 20% dari nilai jual objek pajak. Yang kedua kalau kita lihat dari objek pajak lainnya sebesar 40% ya.
dari NJOP jika NJOP-nya 1 miliar atau lebih ya. Berarti kalau nilai jualnya ya, kalau nilai jual objek pajaknya itu 1 miliar lebih, itu tarif pajak yang dikenakan ialah 40%. Yang kedua sebesar 20%. Nah, 20% ini tarif pajak yang dikenakan pada nilai jual objek pajak jika ya harga jualnya itu lebih kurang dari 1 miliar ya, atau tidak nyampe dari 1 miliar, itu tarif pajaknya sebesar 20%. Yang keempat, pajak bumi dan bangunan yang terhutang ya, itu adalah objek pajak ya, bumi dan bangunan. Yang ketiga ada pajak pertambahan nilai atau PPN ya. PPN adalah pungutan yang dikenakan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. Nah, tarif pajak pada PPN ini ialah sebesar 10% ya, itu ada contoh ya. Ada contoh tarif pajak ya. Contoh besarnya pajak yang dibayar oleh pribadi ataupun pengusaha ya. Di sana itu ada contoh, ada Angga membeli seperangkat alat tulis sebesar 55.000 ya. Besarnya tarif pajak yang harus dibayar oleh Angga itu berapa ya? Ingat, tadi tarif pajak yang dikenakan dalam PPN, pajak pertambahan nilai itu ialah 10%. Berarti 10% dari 55.000 ya. Itu ada 10% dari 55.000 yaitu 5.500. Jadi pajak yang dibayar Angga atas pembelian alat tulis tadi ya ialah sebesar 5.500 itu ya. Itu mengenai PPN, pajak pertambahan nilai ya. Itu pajak yang dikenakan kepada pribadi ataupun PKP ya, pengusaha kena pajak. Banyak contoh PPN itu, misalnya kita makan ya di restoran atau di rumah makan itu ada PPN-nya. PPN-nya dikenakan pada objek yang kena pajak seperti kita sebagai pribadi yang makan ya, yang membeli barang ataupun jasa itu. Yang keempat, di sini ada pajak penjualan atas barang mewah, PPNBM ya. Subjek pajak PPNBM ini dikenakan kepada pengusaha, pengimpor ataupun pedagang. Berarti PPNBM ini di objeknya itu sasarannya ialah pengusaha, pengimpor ataupun pedagang. Objek pajaknya itu berupa barang-barang mewah ya. Misalnya mobil. Tuh. Tarif pajak menurut pasal 8 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, tarif pajak yang dikenakan atas barang mewah paling rendah 10%, paling tinggi 200%. Loh, ini ada contoh perhitungan PPNBM ya. Di sini ada seorang pengusaha membeli barang mewah sebesar 50 juta ya. Jadi dia dikenakan tarif sebesar 25% ya. Hitunglah PPN dan PNBM barang mewah tersebut ya. Jadi di sini ada dua pajak ya yang dikenakan kepada pengusaha tadi. Yang pertama pajak pertambahan nilai, yang kedua pajak terhadap barang mewah tadi ya. Itu ada dasar pengenaan pajak 50 juta. Itu pajak atas barang mewah yang dibeli pengusaha ya. Nah, PPN ini pajak pertambahan nilai ya. 5 juta. 5 juta itu dari mana? 10% dari 50 juta itu PPN-nya.
PPNBM itu 25% dari 5 juta. 25% berarti 12.500.000 ya. Nah, ini total di sana ya 17.500.000. Berarti ya pajak yang dibayar pengusaha ya terhadap barang mewah tadi ialah 17.500.000 ya. Itu mengenai perhitungan tarif pajak yang dikenakan kepada objek pajak. Ya. Mungkin sampai di sini aja dulu ya anak-anak penjelasan Ibu. Kalau ada yang belum paham, kalian baca-baca bukunya. Kalau masih belum dimengerti, boleh langsung tanya sama Ibu ke grup kelas kita ya. Untuk pertemuan hari ini, Ibu sengaja nggak ngasih tugas ya. Cuma Ibu minta kalian pelajari ya. Pelajari mengenai perhitungan pajak bumi dan bangunan, pertambahan nilai, dan pajak atas barang mewah. Baik anak-anak, sekian penjelasan Ibu pada hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.